Oke, selamat berjumpa lagi. Kali ini kita akan membincangkan tentang sosialisme dan prinsip yang ada di dalamnya, yaitu kolektivisme. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa bangsa kita itu pada dasarnya kolektif. Gitu. Artinya jati diri bangsa Indonesia itu sebenarnya kolektif, lebih dekat ke sosialisme. Gitu ya. Maka tak heran jika para founding fathers, Bung Karno, Bung Hatta dan lain-lain itu hampir semuanya sosialis. Gitu. Selain karena merasakan keburukan dari kolonialisme dan imperialisme yang menurut mereka itu dilatar belakangi oleh kapitalisme dan liberalisme, juga karena memang bangsa Indonesia pada dasarnya kolektif. Gitu. Nah, apa sih kebaikan dan apa sih keburukan dari kolektivisme dan sosialisme itu? Gitu. Nah, sosialisme mengandung kebaikan bahwa sosialisme amat peduli pada keadilan sosial. Gitu. Tidak hanya pada kebebasan individu, tetapi juga bagaimana hasil dari kebebasan individu itu, yaitu terciptanya keadilan sosial. Gitu. Nah, sosialisme dengan latar belakang kolektivisme itu amat memungkinkan bagi terciptanya keadilan sosial, karena dalam kebebasan individu itu tetap diperhatikan bagaimana agar keberhasilan individu itu juga berpengaruh bagi kebaikan sosial. Gitu. Semakin berhasil seorang individu, dia harus semakin berperan besar bagi masyarakat, bagi sosial. Gitu. Nah, itulah kebaikan dari sosialisme. Jadi lebih terjamin munculnya keadilan sosial, gitu ya. Dan di sisi lain ketimpangan sosial bisa diminimalisir. Nah, apa kekurangan atau keburukan dari sosialisme dengan latar belakang kolektivisme ini? Keburukan atau kekurangannya adalah karena dia menganggap individu itu bagian dari masyarakat, maka individu juga tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Dengan sendirinya kebebasan individu itu agak terkurangi, ya, karena kebebasan individu itu sejauh tidak mengganggu kebebasan masyarakat, gitu ya. Dan sisi lain, sosialisme dan kolektivisme itu sedikit banyak akan mengurangi semangat individu untuk katakanlah berjuang memperbaiki kehidupannya, karena kebebasan individu yang dibatasi oleh masyarakat itu, maka sedikit banyak semangatnya juga terkurangi, dan kemudian pada akhirnya banyak individu-individu yang menganggap bahwa mau kinerja baik atau kinerja buruk sama saja. Gitu. Nah, itu keburukan dari sosialisme, ya, bahwa kemudian semangat kontestasi antar individu itu berkurang. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah kinerja secara keseluruhan itu menurun. Gitu. Nah, maka tak heran jika pertumbuhan ekonomi di negara-negara liberalisme, kapitalisme, penganut liberalisme, kapitalisme itu tinggi, sementara di negara-negara sosialisme itu rata-rata kurang tinggi. Gitu. Karena semangat individu yang terkurangi oleh pertimbangan-pertimbangan masyarakat. Oke, saya kira itu dulu pembahasan kita. Kali ini kita tadi membahas tentang sosialisme dan kolektivisme.